adanya proses penegakan hukum. Karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Nah, Roy Suryo akhirnya kena karma, teman-teman. Didemo oleh masyarakat. Sudah terlanjur gerah, kesal dengan kegaduhan-kegaduhan, dengan kelakuan-kelakuannya selama ini. Ini gimana nih, teman-teman? Kalau menurut kalian, nah, apa artinya teman-teman kalau masyarakat luas, kalau rakyat sudah demo turun ke jalan? Artinya sudah benar-benar muak dengan semua ini. Sudah benar-benar tidak memaafkan kelakuan daripada Roy Suryo ini terkhusus. Kemudian juga teman-temannya atau CS-CS-nya, gerombolan mereka ini. Jadi kapan ini pihak Polda Metro Jaya, pihak penyidik mengumumkan nama-nama tersangka, menahan mereka? Apa kalian belum cukup puas melihat beragam kegaduhan, berbagai polemik yang ada sekarang? Fitnahan-fitnahan terus bertebaran. Cepatlah, ayolah segera gercep mengumumkan nama-nama tersangka. Di sini Roy Suryo gaya-gayaan. Roy Suryo bersiap ini untuk orasi di depan gedung KPK bersama rombongannya. Nah, kelompoknya menyambut dia ini, Mbak Pahlawan. Ciri-ciri peserta daripada demo ini, teman-teman, seperti apa? Coba komen-komen di bawah. Pesertanya ciri-ciri ormas apa? Dapat teman-teman lihat. Ini. Ini momen mereka mengepung, menggeruduk KPK dari kata-kata mereka ya. Menggeruduk katanya, mengepung gedung KPK, meminta supaya Pak Jokowi itu diperiksa dan diadili. Bahkan berani memberikan batas waktu ke KPK untuk memeriksa dan mengadili Pak Jokowi. Kalau enggak, katanya mereka meminta supaya ketua KPK mundur dari jabatan. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian rombongan unjuk rasa ini, pakai kacamata dulu ya. Masalahnya ada berapa orang itu? Dulu saya pakai dulu, masalahnya panas, silau. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Ini ada yang datang dari Bandung, ada yang dari Tasik, ada yang dari Surabaya. Surabaya semalam datang jam 3, satu bus. Kemudian dari Tasik, kemarin dari mana? Dari Bandung, dari Bogor, Tangerang, Bekasi, semua ada di sini. Ini anggap ini Jokowi ini dasarnya apa? Dasarnya karena Jokowi sudah melewati batas, sudah terlampau menghancurkan Indonesia selama 10 tahun. Segala lini dia sudah hancurkan, termasuk ekonomi, sumber daya alam, semua mereka hancurkan. Jokowi kan banyak membangun ini. Itu hutang, semua orang bisa hutang. Harus jangan sampai kita kena debt trap. Debt trap itu adalah jebakan hutang dari Cina. Kalau kita nggak bisa bayar, nanti negeri kita diambil, dijarah. Pakai kacamatanya dulu ya, soalnya silau panas. Apakah ini anak-anak abah, teman-teman? Tembak-tembak ini. Tapi udah nggak asing lagi kan di mata teman-teman wajah-wajah daripada ibu-ibu ini. Kemudian ciri khas dari pendemo ini atau pengunjuk rasa ini kelihatan sekali sih, identik kan dengan ormas tertentu yang pernah dibubarkan paksa oleh Pak Jokowi.
Jokowi KPK dilemahkan. Saya tidak dapat ini keliru. Yang benar adalah selama periode 10 tahun KPK diperkuat oleh Jokowi. Kami diperkuat untuk melindungi Jokowi dan anak-anaknya. Sebab kalau KPK ini lemah, sudah pasti Gibran masuk UI. Sebab kalau KPK ini lemah, sudah pasti Kaisang masuk UI. Sudah pasti pula kalau KPK ini lemah, tidak diperkuat untuk melindungi Geri Solo. Kasus Taman Medan yang dimiliki menantu Jokowi, yakni siapa? Jokowi dan saya tidak adu. Menurut saya tidak adu begitu ya. Harusnya juga masuk UI. Karena sekali lagi saya tegaskan selama 10 tahun KPK telah diperkuat oleh Jokowi untuk melindungi kekuasaannya dan seluruh anak-anaknya. Yang kedua, Wah, Ahmad Khozinuddin mengatakan kalau KPK diperkuat oleh Jokowi untuk melindungi kekuasaan. Baru benar di mata mereka KPK kalau permintaan mereka dituruti dan dikabulkan. Selama enggak dikabulkan, maka instansi manapun, lembaga manapun akan salah, akan tetap salah di mata mereka. yang menjadi kekecewaan saya, ya. Ini sebagai purnawirawan Polri dan juga termasuk purnawirawan yang lain itu sudah merasa kesal, dongkol, kecewa, marah. Karena apa, sudah masuk kepada pokok permasalahan integritas, kredibilitas, kapabilitas sistem kerja institusi Polri yang diinjak-injak, dihinakan oleh seorang Rismon yang kita tidak tahu dari mana ujung limbanya, kapasitasnya apa, perbuatannya juga kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan terbaik untuk negara ini, tapi saya enak-enaknya memporak-porandakan daripada Polri ini. Yang jadi pertanyaan saya miris betul-betul, saya mohon kepada petinggi Polri ini, para jenderal-jenderal yang ada di sana, apa kalian nggak malu diperlakukan kayak gini? Apakah Pak Tito Karnavian tidak malu diperlakukan kayak gini? Apakah Pak Listio ini tidak malu? Apa jenderal yang lain tidak malu? Kok tidak ada langkah, kok didiamkan saja? Kan ada tidak hukum, jangan gara-gara demokrasi yang barbar. Demokrasi terpimpin yang juga punya adab. Dan saya anggap sudah tidak beradab lagi. Saya enak-enak yang ngomong dibubarkan aja polisi lah, siapa kamu? Nah, ini Rismon diminta supaya segera ditangkap, terkhusus nih karena mulutnya, karena bicaranya yang sembarangan, mengatakan bubarkan polisi, kemudian merendahkan Pak Tito dan merendahkan siapa lagi, Pak Kapolri, direndahkan, disentil-sentil sama Rismon. Enggak ada etika. Modalnya berlindung di balik kata demokrasi. Makanya ugal-ugalan, bebas dia mengatakan kalimat-kalimat apapun, enggak difilter sama Rismon. Makanya sekarang didesak ini supaya pihak Polri, jenderal-jenderal di instansi Polri, supaya mengusut Rismon ini, kalau misalnya supaya diamankan saja. Dimintai keterangan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan, segala ucapan yang dibuatnya. Nah, gimana nih teman-teman? Terlebih-lebih ini. Terlebih-lebih Rismon yang menuding ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran palsu. Berarti tambah parah dong. Tambah parah nanti hukuman beliau ini. Jangan lupa teman-teman, atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini, komentar terbaikmu tinggalkan di kolom komentar yang di bawah.